VBTS unggah McDonald's di Instagram bikin ARMY kesal. Postingan terbaru VBTS di Instagram telah memicu reaksi keras di dunia maya. Pada tanggal 21 Juli KST, penyanyi itu mengunggah serangkaian foto lama di Instagram miliknya, termasuk foto sekantong kentang goreng dari McDonald's. Meskipun hubungan BTS dengan McDonald's bukanlah hal baru, dalam iklan global saat ini, merek itu memiliki implikasi yang lebih besar daripada sekedar jaringan makanan cepat saji. Merek itu merupakan salah satu merek teratas yang ditetapkan sebagai target boykot dan gerakan BDS, boykot, divestasi, dan sanksi, setelah Israel melancarkan serangan mematikan terhadap warga sipil di jalur Gaza yang diakui oleh Mahkamah Internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. McDonald's mulai menyumbangkan makanan gratis kepada tentara Israel setelah boykot terhadap merek itu meningkat secara global. McDonald's membeli semua restoran di Israel. Tapi hal itu tidak mengubah sikap BDS terhadap boykot tersebut, karena tindakan tersebut hanya memperkuat investasi jaringan makanan cepat saji itu di Israel. Sebagian besar ARMY, baik warga Palestina maupun sekutu, telah berkampanye selama berbulan-bulan mendesak hype untuk memutuskan hubungan dengan Zionisme. Dalam beberapa bulan terakhir, grup itu telah mendesak BTS secara langsung untuk berbicara dalam solidaritas dengan warga Palestina. Jadi, di tengah situasi sensitif ini, unggahan yang menampilkan kentang goreng McD telah menyebabkan luka yang dalam di komunitas penggemar mereka. Netizen mengatakan, penggemarmu telah mengambil kartu fotomu dari bawah reruntuhan dan kamu terus maju dan memposting McDonald's yang mendukung dan mendanai tentara kependudukan yang mengebom dan membunuh penggemarmu. Ini sangat salah dan tidak bermoral dan akan meninggalkan bekas permanen pada kemanusiaanmu. Beberapa orang merasa bahwa hal ini merupakan akibat yang tidak diharapkan dari penggemar pro-Palestina yang disensor secara ketat oleh penggemar lain di ruang daring, sehingga para anggota BTS tidak mengetahui apa yang diminta penggemar mereka. Sementara itu, yang lain berpendapat bahwa para anggota punya akses internet yang cukup untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Banyak yang bahkan menunjukkan bahwa V tidak seperti rekan satu bandnya yang lain ditempatkan di Seoul, dan kota itu telah menjadi tempat berlangsungnya pawai pro-Palestina setiap minggu, jadi kemungkinan dia tidak mengetahui masalah ini adalah sangat kecil. Netizen mengatakan, orang-orang ini sudah dewasa dan protes terus terjadi di tengah Seoul. Kamu kira seseorang di pasukan khusus yang ditempatkan di Seoul tidak akan mendengar tentang protes ini? Pada titik ini, itu tidak bisa dimaafkan. Beberapa penggemar berpendapat bahwa foto-foto yang diunggahnya adalah foto-foto lama dan tidak serta-merta menyeratkan dukungannya terhadap merek itu. Tapi yang lain membantah dengan mengatakan bahwa para idola sangat berhati-hati dalam menampilkan merek di media sosial mereka, dan kalau mereka melakukannya, itu sudah pasti merupakan bentuk dukungan. V sendiri sangat berhati-hati untuk tidak menampilkan merek apapun yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya di Instagramnya. Beberapa penggemar mencoba melawan kritik itu dengan menyebutkan bahwa beberapa cabang McDonald's setempat telah menyumbangkan untuk membantu masyarakat Gaza. Tapi mereka segera dikoreksi oleh orang lain yang menunjukkan bahwa seperti halnya Starbucks, terlepas dari kepemilikannya, restoran-restoran ini harus membayar biaya tertentu kepada jaringan makanan cepat saji tersebut untuk menggunakan merek mereka yang mau tidak mau mengikat mereka pada perusahaan induk. V bukan satu-satunya idola yang mendapat kecaman atas hubungannya dengan McDonald's. Kolaborasi aespa dengan merek itu juga mendapat banyak kritik dari penggemar mereka. Di sisi lain, aku memilih Jin, anggota BTS, berakhir di antara Trump dan Biden dengan cara yang paling tak terduga. Anggota BTS Jin sekali lagi membuktikan kekuatan bintangnya dengan pencapaian terbarunya. Pada tanggal 18 Juli KST, sebuah postingan menjadi viral di komunitas daring Korea yang populer Deku, di mana post asli membagikan beberapa statistik mengenai Jin sebagai orang kedua yang paling banyak disebutkan di internet dalam seminggu terakhir. Menurut angka-angka dalam postingan itu, penyanyi tersebut disebutkan lebih dari 6 juta kali dalam 7 hari terakhir. Tapi aspek yang lebih menarik dari angka-angka ini terletak pada fakta bahwa Jin mengungguli Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden, dalam metrik ini, yang disebutkan sebanyak 5,7 juta kali dalam seminggu terakhir. Selain itu, satu-satunya orang yang melampaui anggota BTS dalam hal ini adalah Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Republik saat ini. Trump disebutkan sebanyak 11 juta kali, sebagian besar karena dugaan upaya pembunuhan pada rapat umum baru-baru ini. Meski prestasi Jin sendiri mengesankan, netizen Korea sangat terhibur karena ini berada di antara dua politisi yang paling banyak dibicarakan di dunia saat ini. Banyak yang bahkan bercanda bahwa mereka akan memilih Jin dalam pemilihan presiden di antara ketiganya. Sementara itu, reaksi penggemar K-pop atas keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mundur dari pemilu.
Presiden Amerika Serikat saat ini dan calon Presiden Demokrat 2024 Joe Biden telah keluar dari persaingan melawan mantan Presiden Amerika Serikat dan calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump. Joe Biden merilis pernyataan melalui akun media sosial pada 21 Juli. Ia menjelaskan keputusannya secara singkat. Dalam unggahan lanjutan tak lama setelahnya, Biden mendukung wakil presidennya Kamala Harris sebagai calon Presiden Demokrat berikutnya. Berita itu mengejutkan sebagian orang karena sehari sebelumnya ia masih mengunggah tentang kemungkinan memenangkan pemilu. Tapi penggemar K-pop juga punya beberapa reaksi yang tidak terlalu serius terhadap berita ini. Mereka membandingkan metode Joe Biden dalam merilis berita serius tersebut dengan artis K-pop yang perusahaannya merilis pernyataan melalui media sosial. Halo, ini White House Entertainment mengenai aktivitas grup masa depan anggota Joe Biden, tulis netizen. Yang lain mengatakan pembaruan bubble Joe Biden. Aku akan mengundurkan diri dari pemilihan, mengirimkan semua keberuntunganku kepada Kamala. Beberapa orang juga bercanda tentang alasan dibalik keputusan Biden untuk keluar. Salah satu dari mereka berpendapat bahwa 21 ada hubungannya dengan hal itu. ARMY kembali pada agenda mereka 6 June for President karena banyak yang menganggap leader BTS RM akan menjadi presiden yang hebat. RM bersama BTS sebelumnya berbicara di Gedung Putih diundang oleh Joe Biden. Di sisi lain, Jimin kalahkan Donald Trump dengan lagu barunya Who. Pada tanggal 19 Juli, Jimin dari BTS merilis album barunya Muse bersama dengan lagu utamanya Who, meskipun ia masih menjalani wajib militer. Penggemar sangat gembira mendapatkan musik baru di idola K-pop itu dan banyak yang menyebutnya sebagai lagu tahun ini. Lagu ini dengan cepat memperoleh angka streaming yang tinggi di berbagai platform musik termasuk iTunes. Tapi untuk sementara waktu, lagu ini tertahan di posisi kedua di tangga lagu iTunes Amerika Serikat, dilampaui oleh kontroversial You Missed oleh Tom MacDonald tentang percobaan pembunuhan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini. Tapi berkat lonjakan streaming di platform musik, lagu Who milik Jimin kini telah mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu. Para penggemar terhibur dengan kemenangan anggota BTS ini dan netizen Korea bereaksi dengan geli. Selamat kepada Jimin yang berhasil mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu iTunes Amerika Serikat. Jimin mencetak rekor baru saat Who mencapai nomor 1 di iTunes di 110 negara. Anggota BTS dan artis solo Jimin terus mengukir sejarah karena album terbarunya mencapai puncak tangga lagu iTunes di lebih dari 100 negara. Setelah merilis album solo kedua Jimin, Muse langsung meroket ke puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia, menandakan perilisan solo sukses lainnya dari artis tersebut setelah pencapaian bersejarah yang dicapai album pertamanya Face. Pertama, Muse dan lagu utamanya Who langsung menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu iTunes di seluruh dunia dan Eropa. Selain itu, album ini mencatat total 80 posisi nomor 1 di tangga lagu album teratas di iTunes. Khususnya lagu Focus Who mencapai nomor 1 di tangga lagu iTunes di lebih dari 112 negara, menjadi lagu tercepat yang dirilis pada tahun 2024 yang mencapai tonggak sejarah ini dalam waktu sekitar 10 jam setelah dirilis. Dengan ini, Jimin telah menambahkan prestasi lain di bawah daftar lagunya yang mencapai nomor 1 di lebih dari 100 negara, termasuk Closer Than This, Smeraldo Garden Marching Band, Angel Part 1, Like Crazy, Set Me Free Part 2, Vibe, With You, dan Filter. Jimin Who juga debut di nomor 3 di Spotify Daily Top Global Chart, mencapai peringkat 1 di tangga lagu teratas harian di 7 negara. Jimin terus menerima banyak cinta di Spotify. Who, judul lagu utama dari album solo kedua anggota BTS Muse, telah mencapai nomor 3 di Daily Top Songs Global Spotify tangga lagu mengikuti Birds of Feather milik Billie Eilish dan Espresso milik Sabrina Carpenter di posisi nomor 1 dan 2. Menurut agensi BTS Bikin Musik, lagu tersebut telah diputar sebanyak 7.901.507 kali hingga 19 Juli, menjadikannya salah satu lagu teratas di tangga lagu tersebut. Sedangkan untuk tangga lagu Daily Top Songs menurut negara, lagu itu telah mencapai posisi nomor 1 di 7 negara termasuk Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, lagu itu juga menduduki puncak tangga lagu Top Songs iTunes di 112 negara. Selain itu, di pasar Jepang, Muse menduduki puncak daily album ranking Oricon, menunjukkan popularitasnya di wilayah itu juga. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.